Sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah sehat Kita Pak. bisa melaksanakan kegiatan coaching Pasca observasi. Silakan Bu. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang, Silvi Nurul Fatwa dari SD Negeri 2 Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kali ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi, yaitu coaching bersama coach saya, yaitu Ibu Sulistianingsih, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Pelawangan. Dan tentu saja bersama Bapak PP saya, yaitu Bapak Adib Jauhari. Terima kasih kedatangannya Bapak. Sama-sama Bu. Nggih. Nah, Bu Lis, kali ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi nggih Bu. Ya. Setelah kemarin kita sudah melewati tahap pra-observasi, juga tahap observasi di kelas. Nah, sekarang kita sedang berada pada tahap pasca observasi, yaitu coaching ya. Iya. Nah, Bu Lis, kira-kira untuk tujuan yang ingin dicapai kegiatan coaching kita kali ini apa, Bu? Mengenai tujuan pembelajaran Ibu Silvi. Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada mata pelajaran matematika kelas 5 ini yaitu menentukan nilai tempat dan nilai angka bilangan cacah 1 sampai dengan 100.000. Oh iya. Jadi Ibu ingin melihat apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai apa belum gitu ya Iya. Bu, merefleksikan begitu Iya, nggih. merefleksikan. Tadi Ibu sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya itu menentukan nilai tempat atau nilai angka dari bilangan cacah 1 sampai dengan 100. 100.000 nggih Bu Ya, nggih. 100.000. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaannya Bu Lis setelah kemarin menjalani observasi pembelajaran? Apalagi kemarin kan ada observernya nggih Bu Ya. nggih. Perasaan saya secara pribadi, saya merasa terus terang saya merasa senang karena ada observer di dalam kelas untuk mendampingi saya dalam kegiatan pembelajaran bersama peserta didik di kelas. Kemudian saya juga merasa lega karena ternyata respon anak-anak juga sangat positif, sangat baik, sangat antusias dengan strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Seperti itu Bu Silvi. Ya, alhamdulillah sekarang perasaannya sudah lega ya Bu ya. Ya. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi, didampingi dengan observer. Ya, dan sangat menyenangkan. Ya, anak-anak juga pembelajarannya kemarin Berjalan dengan lancar dan menyenangkan begitu. Nggih, untuk hal-hal baik apa saja ya Bu ya yang kemarin sudah Ibu dapatkan setelah observasi pembelajaran itu? Hal baik yang saya dapatkan banyak sekali Bu. Dengan adanya observer di dalam kelas itu saya merasa lebih bisa merefleksikan diri saya sendiri dalam bagaimana saya menerapkan pembelajaran di kelas terhadap peserta didik saya. Kemudian peserta didik sendiri juga merasa lebih nyaman, lebih bisa menyampaikan pendapat mereka seperti itu Bu. Dengan adanya observer di dalam kelas. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi hal baiknya yang sudah didapatkan itu Bu Lis bisa lebih merefleksikan diri ya Bu ya. Kira-kira apa sih kekurangan dalam pembelajaran? Ya. Apa sih kelebihan-kelebihan yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran Ya, seperti itu. Jadi bisa merefleksikan Dan diri juga sendiri. peserta didik pun juga seperti itu Oh, sama. gitu. Oke, Saling alhamdulillah. merefleksikan dengan adanya observer di dalam kelas tersebut. Bu. Jadi Bu Lis sudah mendapatkan hal-hal baik Ya. setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin nggih Bu nggih. Ya. Nah, Bu Lis, jika diperbolehkan, saya juga ingin menyampaikan catatan saya Bu Lis Ya, silakan, setelah Bu Silvi. kemarin observasi. Apakah boleh? Boleh, silahkan Bu Iya, Silvi. terima kasih Bu Lis. Ya. Jadi kemarin setelah saya melihat dan mengobservasi pembelajarannya Bu Lis di kelas 5 ya pada Ya. materi matematika, Ya. menentukan nilai angka dan nilai bilangan, Tempat, ya, ya. nilai tempat. Bilangan Bilangan 1 cacah, sampai 100.000. 100.000. Nah, itu pembelajarannya di awal sudah menyenangkan. Karena apa? Bu Lis itu membuka pembelajaran apersepsi itu dengan pertanyaan pemantik. Nah, dan di situ pertanyaan pemantiknya itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Kemarin kan Bu Lis memperlihatkan struk belanja. Ya. Nah, struk belanja itu kan sudah pasti anak sudah itu ya sering diajak melakukannya, ibunya ya. belanja atau bagaimana sudah sering melihat. Nah, Ya. jadi anak itu bisa masuk ke dalam
contoh konkret seperti itu Iya, Bu, dengan berdasarkan pengalaman. Iya, berdasarkan pengalamannya di dunia nyata itu sangat bagus sekali Bu. Jarang loh Bu ada guru yang langsung memberikan Oh iya, contoh Bu nyata Silvi. di dalam pembelajaran. Nah, Bu Lis sudah melakukan itu sangat baik sekali Bu menurut saya. Kemudian yang kedua, Ibu kan menggunakan modul pembelajaran PBL ya. Iya. Di situ anak itu dilatih untuk berpikir kritis, Iya. memecahkan permasalahan dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu juga saya sudah melihat adanya kolaborasi, adanya diskusi yang baik antara teman dalam satu kelompok. Kemudian ketika presentasi juga anak-anak sudah bisa mempresentasikannya dengan percaya diri Ya, dengan baik. semua kelompok. Dan ketika ada pertanyaan kemarin, anak-anak juga antusias menjawab pertanyaan dari iya, Bu Lis yang ada di PPT itu. Iya. Bu Lis juga sudah melakukan pembelajaran dengan adanya media-media PPT kemarin juga itu membuat pembelajaran menjadi Menarik. menarik dan Anak senang, menyenangkan. Ya, seperti itu. Jadi intinya menurut saya pembelajaran Bu Lis sudah bagus, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Ya, Silvi. sama-sama Bu Lis. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait hambatan, Bu. Kira-kira apakah ada hambatan selama proses pembelajaran kemarin, Bu? Oh iya, ada Bu hambatannya. Pada waktu itu mungkin karena kurangnya persiapan waktu atau persiapan peralatan yang mau saya gunakan tersebut, sehingga waktunya tuh mepet dan waktu pembelajarannya itu berkurang sedikit karena tadi untuk persiapannya untuk mempersiapkan peralatan LCD dan lain-lain itu tadi Bu, seperti itu. Oh iya, jadi untuk hambatannya ini terkait dengan waktu ya Bu ya? Iya. Waktunya tadi untuk persiapannya Persiapannya media yang kurang, pembelajarannya ya, seperti kurang LCD prepare, itu seperti kurang itu. prepare. Oh, ngoten. Kemudian untuk peserta Oke. didiknya yang sangat banyak di kelas itu jumlahnya 33 Bu Silvi. Jadi itu mungkin Oh. untuk mengkondisikan kelas itu agak lama. Oke. Seperti itu. Iya, baik. Jadi itu ya Bu ya, untuk waktunya, prepare-nya, apa itu mempersiapkannya media Iya, tersebut dan juga peralatan. karena jumlah peserta didik yang lumayan banyak, jadi Iya. memerlukan waktu. juga waktunya juga untuk mengkondisikannya agar Iya. kondusif kelasnya Iya, seperti seperti itu. Oke, kira-kira alasan apa ya Bu ya, kok bisa hambatan itu terjadi? Ya karena mungkin karena saya kurang mempersiapkan itu tadi untuk Iya. prepare-nya. Harusnya saya persiapkan lebih awal kan, Iya. sebelumnya atau kemarinnya gitu harusnya saya persiapkan. Nah itu kurang prepare aja Bu, Oh, sehingga kayak mendadak seperti itu Bu. Untuk solusi atau rencana ini Bu, untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira rencananya Bu Lis itu apa? Rencana saya ke depan atau untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih persiapkan lagi dari awal Bu, akan Iya. lebih prepare lagi supaya tidak tergesa-gesa seperti pembelajaran kemarin atau tidak memakan waktu lah ya untuk jam pelajarannya seperti itu Bu. Kemudian untuk pengkondisian peserta didik juga akan saya prepare lagi, saya usahakan saya berikan pendekatan secara pribadi, saya berikan perhatian lagi kepada anak-anak sehingga anak-anak itu lebih siap untuk menerima pelajaran seperti itu dan iya. lebih tenang mereka. Iya, luar biasa sekali ya Bu Lis ya. Jadi Bu Lis untuk rencananya ke depan akan lebih mempersiapkan lagi Iya. untuk Medianya dan yang juga akan peserta didiknya. dia digunakan untuk pembelajaran, kemudian mengkondisikan peserta didik untuk memberikan perhatian lebih ke peserta didik agar dalam pembelajaran ini nanti lancar begitu ya Iya. Bu ya, peserta didik juga Lebih udah siap. siap Iya, gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Bu Lis untuk solusi dari rencana tadi akan dilaksanakannya kapan Bu? Ya, tidak akan saya tunda lagi Bu, untuk pertemuan berikutnya mulai saya perbaiki lagi seperti itu Bu. Oh, nggih. Berarti semakin cepat semakin baik Iya, Bu Lis nggih. iya, Untuk tentu saja, pertemuan berikutnya langsung Langsung ditindaklanjuti saya ya, tindaklanjuti. rencananya itu langsung direalisasikan Iya, ngoten nggih. seperti itu. Yang terlibat kira-kira siapa saja Bu Lis nanti untuk Untuk rencananya? mempersiapkan media dan lain-lainnya saya akan melibatkan rekan-rekan untuk membantu saya supaya lebih cepat dan kita memang sudah terbiasa seperti itu Bu, kita saling membantu seperti itu Oh, iya. bersama rekan sejawat untuk mempersiapkan media pembelajaran yang kita akan gunakan di kelas seperti itu Bu. Nggih. Baik, bagus sekali ya Bu Lis ya untuk rencananya akan segera direalisasikan dengan melibatkan semua teman-teman Iya. rekan guru di sini. Jadi ada kolaborasinya Iya, ya Bu ada ya, antar kolaborasi, semua ada guru. kerjasama. Ya, kerjasama, saling membantu Ya seperti itu Bu. Oke, baik Bu Lis, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Oke, Bu Silvi. untuk menanyakan apakah
tadi rencananya sudah benar-benar Ya, berhasil siap, seperti Bu. itu. Oke, nanti kita bisa sharing lagi ya Bu Oke, Lis Bu ya, Silvi, bisa siap, coaching Bu. lagi. Ya, Ya. terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama Bu Silvi. Baiklah, tadi saya sudah melakukan coaching bersama rekan guru saya atau coach saya yaitu Ibu Sulistianingsih. Nah, sekarang mohon Bapak Adip untuk memberikan penguatan selaku Bapak PP. Oke. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan proses coaching pasca observasi ini sudah keren banget ya. Keren Oke, banget ya, makasih, sudah luar Pak. biasa ini. Ini juga selain saya ini juga ada kepala sekolah langsung yang menyaksikan Pak Agus ini ya. Oke. Luar biasa. Apa yang luar biasa di sini? Yang pertama yang jelas bahwa kegiatan itu sudah dilaksanakan. Terus yang kedua, alur tirtanya itu mengalir seperti air yang mengalir dari pegunungan menuju ke muara sampai ke laut gitu ya. Nggak ada hambatan kan tadi kan Nggak ada, mengalir Pak. gitu kan. Alhamdulillah lancar. Nah, kemudian alurnya sudah keren mengalir. Kemudian si coachnya juga mampu menggali sebuah proses-proses pertanyaan yang reflektif di sini, termasuk pertanyaan yang berbobot tapi substansinya itu reflektif sebenarnya. Reflektif itu bagian dari apa yang sudah baik, apa yang harus diperbaiki itu tadi. Kemudian saya juga lihat tadi coachnya juga santun di dalam menawarkan catatan jika diizinkan begitu kan. Nah ini memang seperti itu menurut saya. Jadi kalau memang coachingnya enggak Bu saya malu kan ada yang ya enggak usah ya kan. Nah itu kemudian inti dari pasca observasi ini kan refleksi kan begitu kan, hal yang sudah baik dan kemudian tadi catatan saya yang keren juga ketika ditemukan di pertanyaan hambatannya apa kan, termasuk manajemen waktunya, time manajemennya tadi itu juga sudah tergali. Kemudian coachnya juga tadi solusinya gimana Bu kan? Iya, solusi. Ya kan? Dan itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menggali bagaimana menggali ide baru, termasuk di bagian rencana aksi juga kan itu tadi ya. Itu bagaimana coach itu nanti mengatasi permasalahannya sendiri dengan situasi dan kondisi, termasuk tadi melibatkan teman sejawat gitu ya Bu, untuk mengatasi permasalahannya. Di sini ada budaya kolaborasi juga. Ini luar biasa sekali. Secara umum saya selaku pengajar praktek sangat bangga ya melihat CGP saya luar biasa dan coach dan coachingnya luar biasa. Dan yang perlu dikuatkan lagi adalah selalu berlatih untuk menguatkan teknik coach dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan teman sejawat. Artinya komunikasi efektif selalu dilatih yang berbasis coaching di sini. Kalau ini tadi kan supervisi akademik berbasis coaching gitu kan. Nah, bisa juga nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan teman sejawat, tapi paradigmanya tetap berbasis coaching seperti itu. Kompetensinya, prinsip-prinsipnya harus selalu sudah mengalir seperti tirta. Saya kira itu aja Bu. Ya. Baik, terima kasih sangat Pak Adip sudah memberikan penguatan. Semoga kedepannya kemampuan saya dalam coaching semakin meningkat. Sesuai dengan alur tirtanya tadi. Terima kasih. Baik, kalau sudah saya undur diri dulu Bu ya. Mau ke kantor dinas dulu. Terima kasih Pak Adip. Terima kasih ya. Ini boleh diminum dulu Bu. Monggo Pak. Silakan. Monggo loh Bu. Boleh Monggo Pak Adip. Monggo Bu. Coachingnya silakan di kasihan lebih ya. Saya tak undur diri dulu Bu ya. Nggih Pak Adip. Terima kasih Bu ya. Nggih Pak, hati-hati di jalan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mohon undur diri ya Bu ya. Oke. Kembali ke kelas ya Bu Silvi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Lis. Sama-sama Bu Silvi.